Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Let's discuss about sociocultural according to Ki Hajar Dewantara and this era. These are our group members. Ada Ibu Elsa, Ibu Risma, Ibu Umi, Ibu Yeni, dan saya sendiri, William Bayora. Dengan pengajar praktik kami adalah Ibu hebat, Ibu Risesi Smita. Dan Bapak fasilitator kami adalah Bapak hebat, Ari Yunanda. Inilah aktivitas sesi diskusi kelompok kami dengan 3 buah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan dibahas melalui mind map sosiokultural. Yang pertama tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sosiokultural dalam pendidikan. Dan kemudian kita ambil pemikiran KHD-nya. Dihubungkan dengan sosiokultural daerah masing-masing untuk dikuatkan pada karakter siswa sebagai individu dan masyarakat. Kemudian, tingkah laku siswa itu ditebalkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kita bahas, apa sih sosiokultural dalam pendidikan? Yaitu gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, alat yang memberi ciri sekelompok orang tertentu. Misalnya, ada gagasan-gagasan dari daerah Sumatera Barat, kebiasaan, keterampilan, seni, atau alat yang menjadi ciri dari Minangkabau tersebut. Ini kekuatan konteks sosiokultural. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menekankan pendidikan berakar dari kebudayaan. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari budaya. Kenapa? Karena tujuan pendidikan itu adalah bagaimana seorang peserta didik mampu hidup sesuai norma lokal mereka masing-masing, sehingga nanti mereka bisa hidup bahagia. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan itu menuntun, artinya mengarahkan dan memberi contoh atau role model seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama. Nah, pendapat beliau ini direlevansikan dengan sosiokultural daerah masing-masing. Kali ini diangkat sosiokultural Minangkabau berupa adat basandi syarak, syarak basandi, kitabullah. Penguatan karakter sosiokultural menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menuntun, mengarahkan tingkah laku, dan memberi contoh atau role model akar budaya dalam adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam hal. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berbicara dengan budaya Minangkabau yaitu katonan ampe. Katonan ampe itu bagaimana berbicara pada yang lebih tua, diatur dalam katomandaki. Bagaimana berbicara pada yang lebih muda pada katomanurun, berbicara dengan sesama besar pada katomandata, dan bagaimana berbicara pada orang tertentu dalam adat dalam katomalerek berdasarkan salamatul insani fi hifzil lisani. Selamatnya manusia jika dia pandai menjaga lisannya. Penguatan karakter sosiokultural menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan sosiokultural Minangkabau. Yang kedua berupa gotong royong dari budaya gotong royong dalam upacara perkawinan. Berdasarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Diambil dari surat Quran surah Al-Maidah ayat 2. Penguatan karakter sosiokultural menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga, sopan santun. Berdasarkan wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ini diambil dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Penebalan perilaku murid dari pendapat Ki Hajar Dewantara dan sosiokultural Minangkabau bisa dilaksanakan yang pertama melalui P5. Salah satu kegiatannya adalah kelas tinggi bisa memasak masakan khas Minangkabau seperti rendang atau masakan lain. Kemudian kelas rendah ikut makan bersama masakan yang dimasak kakak kelas dengan tradisi makan bajamba. Kemudian setiap Walas membuat rubrik observasi berupa katonan ampe, gotong royong, dan sopan santun. Nah, di sini bagaimana seorang guru mampu menuntun, mengarahkan, memberi contoh bagaimana berkata dengan katonan ampe, bagaimana bersikap gotong royong dan bersopan santun sehingga terjadi penebalan karakter pada setiap peserta didik.
Penebalan perilaku murid yang berikutnya dilakukan melalui kegiatan pembiasaan. Dalam hal agama bisa dilakukan dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dari adab sopan santun bisa dilakukan dengan kegiatan seperti setiap pagi bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, setiap berjumpa di mana saja bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, kemudian mengarahkan, menuntun, memberi contoh bagaimana berbicara dengan katonan ampe tadi, ada kato mandata, mandaki, manurun, dan malereng, kemudian berjalan di depan yang lebih tua itu seperti apa, sehingga setelah dituntun diarahkan dan diberi contoh terjadi penerapan penebalan perilaku murid di sekolah. Inilah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang pernah dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.